pendengar Radio Berita Klasik yang saya kasih dalam Tuhan, selamat malam, saya ucapkan dan salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Dr. Stephen Einstein Liao, pada saat ini bersama-sama dengan Anda akan masuk dalam acara Mutiara Kebenaran. Apakah Anda siap? Saya harap Anda sudah menyiapkan Alkitab Anda. Anda menyiapkan juga mungkin suatu tempat yang nyaman untuk mendengarkan radio, mendengarkan penjelasan firman Tuhan tanpa diganggu oleh orang. Tetapi yang paling terutama adalah Anda menyiapkan akal budi dan hati yang terbuka, yang siap untuk diterangi oleh Roh Kudus, agar Anda bisa mengerti kebenaran firman-Nya. Dalam kira-kira 1 jam mendatang ini, kita akan membahas kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan saya ingin bahwa kita semakin bertumbuh dalam seri Mutiara Kebenaran. Kita semakin mengerti apa yang dimaksud oleh setiap kata firman Tuhan. Dan Mutiara Kebenaran merupakan suatu program yang khas di mana kita membahas kebenaran firman Tuhan secara sistematis. Jadi tidak kita longkap-longkap, kita tidak lompat-lompat dari satu pasal ke pasal lain, tetapi kita dari sistematis dari awal seluruh perjanjian lama. Itu adalah tujuan kita pada akhirnya. Tapi kita mulai dari kitab Kejadian, kita sudah sampai ke dalam kitab Keluaran saat ini. Setiap pasal akan kita bahas. Kita tidak akan lengkapi tempat-tempat yang sulit untuk dijelaskan. Kita tidak akan hilangkan penjelasan tentang ayat-ayat yang mungkin sulit. Semua akan kita bahas. Sehingga jikalau Anda rindu untuk mengenal firman Tuhan secara komprehensif, bukan hanya asal tembak, bukan hanya tempat-tempat tertentu saja, maka seri Mutiara Kebenaran ini sungguh saya harap dapat membantu Anda. Sekali lagi, kita rindu untuk membahas firman Tuhan. Saya harap Anda akan semakin mengerti, namun bukan hanya semakin mengerti, tetapi kita semua, saya maupun pendengar sekalian, dapat pada akhirnya menerapkan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya rasa demikian saja pendahuluan kita, dan kita akan segera masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan. Bagi Anda yang sudah mengikuti acara Mutiara Kebenaran secara rutin, Anda tahu saat ini kita berada dalam sesi yang ke-35 dari kitab Keluaran, atau sesi yang akan membahas Keluaran pasalnya yang ke-35. Hampir kita menyelesaikan kitab Keluaran, tinggal beberapa pasal saja. Dan pasal-pasal yang terakhir ini ada banyak mengulang konsep-konsep yang sudah pernah disampaikan di pasal-pasal sebelumnya. Tetapi kita akan belajar lagi akan hal ini, kita akan menekankannya. Kita akan belajar apa yang baru yang bisa kita pelajari daripadanya. Dan satu hal yang menarik yang merupakan keuntungan kalau kita membahas firman Tuhan secara sistematis adalah pengulangan-pengulangan yang kita lakukan dalam pembahasan adalah pengulangan-pengulangan yang kita dapatkan dalam firman Tuhan itu sendiri. Di dalam khotbah hari Minggu, kadang-kadang ada pengkhotbah yang sering mengulangi khotbah topik-topik yang sama. Oh, ini bisa bagus, ini bisa juga terlalu berlebihan. Tetapi kalau kita secara sistematis mengkhotbahkan Alkitab dari perikop per perikop, maka ketika kita mengulang suatu topik itu adalah karena Alkitab memang mengulang topik itu. Jadi kita mendapatkan proporsi yang alkitabiah, bukan hanya kita mendapatkan isi yang alkitabiah, tapi kita mendapatkan proporsi penekanan yang alkitabiah juga. Mari kita buka saat ini dalam Keluaran pasalnya yang ke-35. Keluaran pasalnya yang ke-35. Dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu. Sungguh Engkau telah memberikan begitu banyak berkat, begitu banyak hal-hal yang patut kami syukuri. Juga firman-Mu yang ada di depan kami adalah kasih-Mu kepada kami. Di mana dengan firman-Mu ini, kami dapat berjalan di tengah dunia yang gelap. Kami bisa memiliki pedoman, kami bisa diajar, kami bisa dituntun kepada keselamatan dan bertumbuh setelah itu. Tuhan, kami rindu untuk merenungkannya dan semakin mengerti akan firman-Mu ini. Kiranya Engkau yang pimpin. Kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Keluaran pasal 35, saya akan bagi menjadi beberapa bagian. Pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Kemudian setelah itu kita akan lihat ayat 4 sampai ayat yang ke-19. Lalu ayat 20 sampai ayat yang 29. Lalu kalau ada waktu kita akan lihat ayat 30. Dan kita akan teruskan. Bahkan bisa jadi sampai dengan pasal yang ke-36 ayat 7. Namun kita akan lihat nanti bagaimana penggunaan waktu kita. Apakah sudah
mau selesai atau belum. Keluaran 35 ayat 1 sampai yang ketiga saya bacakan terlebih dahulu. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun di dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Pasal 35 adalah setelah rangkaian pasal-pasal di dalam Keluaran. Kalau kita ingat, mulai dari pasal 20 itu adalah isinya Tuhan memberikan berbagai aturan kepada orang Israel. Mulai dari pasal 20 sampai dengan pasal yang ke-23. Kemudian di pasal 24 ada sedikit jeda di situ. Dan di pasal 24 itu isinya adalah bagaimana menceritakan Tuhan membuat perjanjian dengan Israel. Masuk ke pasal 25 ada lagi firman-firman Tuhan yang Tuhan sampaikan pada Israel melalui Musa. Ini diteruskan sampai dengan pasalnya yang ke-30. Pasal yang ke-31. Lalu pasal 32, 33 dan 34 di sini ada intermezzo lagi di mana kasus lembu emas yang didirikan orang Israel yang segera berbalik dan menyimpang dan mengikuti jalan mereka yang sesat itu dibahas. Nah, jadi pasal 35 di sini kita memasuki babak baru. Musa sudah selesai 40 hari di atas Gunung Sinai 2 kali bahkan. Kali yang pertama dia 40 hari di sana menuliskan loh batu, kemudian dia turun, orang Israel berdosa dengan membuat lembu emas, dia memecahkan loh batu itu. Kemudian Tuhan suruh dia naik 1 kali lagi 40 hari di Gunung Sinai dan mendapatkan lagi firman Tuhan, menuliskannya, memahatnya pada loh batu lagi, kemudian dia turun. Jadi dia sudah selesai mendapatkan instruksi-instruksi tentang tata cara kenegaraan Israel. Dan kita perlu tahu bahwa hukum Taurat atau aturan-aturan yang Musa dapatkan bisa kita bagi menjadi 3. Kita sudah pernah bahas ini, yaitu aturan-aturan moral. Jadi hukum Taurat bisa dibagi menjadi 1, aturan-aturan moral. Aturan-aturan ini berhubungan dengan moralitas, apa yang benar, apa yang salah. Dan aturan-aturan ini memiliki sifat kekal atau memiliki sifat yang universal, dimanapun bisa diterapkan, bukan hanya kepada orang Israel, tapi kita pun hari ini menerapkannya. Contohnya jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Ini adalah aturan-aturan moral. Yang kedua, ada aturan-aturan seremonial, di mana orang Israel diberikan perintah untuk melakukan hal-hal tertentu, untuk menyembah Tuhan pada zaman ibadah simbolik pada zaman itu. Menyembelih domba misalnya. Kita hari ini tidak menyembelih domba, itu adalah ibadah simboliknya Yahudi. Kemudian segala macam tentang pentahiran orang kusta, tentang pentahiran wanita yang melahirkan, tentang berbagai pentahiran, berbagai persembahan, ada persembahan dosa, persembahan bebas, persembahan macam-macam, persembahan keselamatan, segala aturan tentang keimamatan Harun, itu semua adalah aturan-aturan seremonial yang tidak berlaku bagi kita karena kita tidak berada di dalam masa ibadah simbolik lagi. Kemudian ada yang ketiga, yaitu aturan sipil. Aturan sipil ini adalah aturan yang berhubungan dengan kenegaraan Israel. Contohnya, apa hukuman yang harus diberikan kepada pencuri, apa hukuman yang harus diberikan kepada penzina, bagaimana mereka harus berperang, bagaimana mereka harus mengambil keputusan, dan lain-lain sebagainya. Ini juga tidak kita terapkan secara langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita perhatikan, sebenarnya di dalam kitab suci dalam perjanjian baru, dikatakan di situ bahwa hukum Taurat sudah berlalu. Hukum Taurat hanya mengandung bayangan saja dari yang sebenarnya. Benar, saudara. Aspek seremonialnya mengandung bayangan dari keselamatan, tetapi bukan berarti kita boleh meninggalkan aspek moralnya. Patokan yang bisa kita pegang, bagian mana dari hukum Taurat yang tidak kita gunakan lagi, kalau di dalam perjanjian baru, misalnya dikatakan sudah digenapkan, kalau dalam perjanjian baru kita tidak temukan dilakukan lagi, maka bisa kita katakan itu sudah tidak dilakukan lagi. Jadi bagian hukum Taurat masih kita pegang, kecuali bagian-bagian yang dinyatakan sudah tidak berlaku lagi oleh perjanjian baru. Jadi perjanjian baru adalah pedoman kita untuk melihat kembali ke dalam perjanjian lama. Nah, dalam pasal yang ke-35, Musa yang sudah selesai mendapatkan aturan-aturan itu, kini dia ingin menerapkannya dalam kehidupan Israel. Dia telah mendapatkan perintah tentang membuat kemah suci, tentang
mempersembahkan korban. Dia ingin membangun kemah suci itu benar-benar secara real. Dia telah mendapat perintah tentang hukum tentang sabat dan dia ingin menerapkan sabat itu. Oleh karena itulah di dalam pasal yang ke-35 ayat 1 sampai 3 di sini, pertama-tama dia ingin mengingatkan, oke, kita sudah dapat perintah dari Tuhan. Mari Israel kita terapkan. Ayo kita mulai terapkan. Sekarang pertama-tama kita terapkan tentang sabat terlebih dahulu. Dan dari ayat 1 sampai 3 di sini Musa mengingatkan lagi, ayo kita terapkan sabat. Kata sabat sendiri sebenarnya memiliki pengertian dasar suatu istirahat, beristirahat atau berhenti. Jadi sabat, berhenti. Dan tentunya asal mula dari hukum ini adalah Tuhan sendiri memberi contoh di dalam penciptaan. Dia menciptakan dalam 6 hari, kemudian dia beristirahat atau berhenti pada hari yang ke-7. Tentu Allah berhenti atau beristirahat bukan karena dia capek, bukan karena dia tidak mampu meneruskan, tapi dia berhenti dan beristirahat karena dia memang sudah selesai. Pekerjaannya sudah rampung. Penciptaan sudah genap. Dan Tuhan sengaja untuk menciptakan dalam 6 hari. Padahal dia bisa ciptakan dalam 1 hari. Dia bisa ciptakan dalam 1 jam. Dia bisa ciptakan dalam 1 detik atau 1/10 detik. Dia bisa ciptakan dalam rentang waktu yang seberapapun yang dia inginkan. Tapi kenapa Tuhan memilih untuk menciptakan dalam 6 hari dan kemudian beristirahat pada hari yang ke-7? Jawabannya adalah karena Tuhan ingin memberikan contoh kepada kita. Dan contoh itu pula lah yang mendasari sistem 1 minggu sama dengan 7 hari yang dianut oleh mayoritas bangsa dan budaya di seluruh dunia. Pernahkah Anda berpikir, mengapa kita menetapkan 1 minggu sama dengan 7 hari? Pernahkah Anda berpikir kenapa orang dari Indonesia sampai ke Amerika, sampai ke Eropa, sampai ke Arab, sampai ke Amerika Selatan dan lain sebagainya, semuanya memakai sistem 1 minggu sama dengan 7 hari. Mengapa? Sebenarnya sangat tidak masuk akal. Dan oleh karena itu, orang-orang yang percaya evolusi, orang-orang yang percaya bahwa segala suku bangsa di dunia ini muncul dengan sendirinya, bahwa segala macam suku mengevolusikan budaya mereka masing-masing, mereka ini bingung. Kenapa semua orang di seluruh dunia tiba-tiba serempak ingin 1 minggu sama dengan 7 hari. Mereka bingung akan hal itu. Karena angka 7 adalah angka yang sangat tidak natural, saudara. Angka yang tidak alami. Kalau misalnya semua bangsa di dunia 1 minggu sama dengan 5 hari, itu masih masuk akal. Karena angka 5 merupakan angka yang alami, angka yang natural. Dalam satu tangan kita saja ada 5 jari. Atau kalau misalnya 1 minggu sama dengan 10 hari, itu juga masuk akal. Tetapi tidak. Di sini 1 minggu sama dengan 7 hari. Apa yang bisa membuat semuanya sepakat pada angka 7. Kaum evolusionis dan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan terus terang sulit untuk menjelaskan hal ini. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa ini tidak sulit dijelaskan. Allah yang telah memberikan pola. Di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20, kalau kita baca kembali, Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-11 dikatakan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ini adalah dasar dari 1 minggu sama dengan 7 hari. Nah, janganlah para pendengar sekalian berpikir bahwa baru mulai dari Keluaran pasal 20 atau baru mulai dari zaman Musa, manusia memperingati 1 minggu sama dengan 7 hari. Sebenarnya itu sudah diperingati semenjak Adam dan Hawa. Hanya saja di dalam hukum Taurat, ini dibuat menjadi suatu hukum bahwa pada hari yang ke-7 harus ada peristirahatan total. Sebenarnya, banyak hal-hal yang terdapat dalam hukum Taurat sudah dipraktekkan, bahkan sejak dulu sekali. Contohnya persepuluhan, saudara. Persepuluhan menjadi hukum positif di dalam hukum Taurat. Tetapi bukan berarti manusia tidak mengerti tentang persepuluhan sebelumnya. Kita membaca dalam kitab Kejadian, Abraham telah memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Yakub juga memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Ini manusia tahu akan hal itu. Hanya karena hukum Taurat diberikan secara resmi pada zaman Musa, bukan berarti hukum Taurat tidak ada sebelumnya. Hukum Taurat atau bagian-bagian dari hukum Taurat sudah beredar jauh sebelumnya, karena Tuhan tentu memberitahu kepada Adam, Hawa, dan keturunan-keturunan mereka yang percaya kepadanya tentang bagaimana cara hidup yang benar. Bahkan di dalam kisah air bah, kita masih ingat Nuh disuruh untuk membawa satu pasang binatang yang
haram dan 7 pasang binatang yang halal. Jadi dari saat itu saja sudah dikenal tentang binatang yang haram dan binatang yang halal. Tentunya haram dan halal pada waktu itu bukan mengacu kepada dimakan, melainkan mengacu kepada binatang mana yang boleh disembelih atau dipersembahkan kepada Tuhan dan binatang mana yang tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kita melihat di sini, sudah sejak Adam dan Hawa, manusia tahu tentang 1 minggu sama dengan 7 hari. Dan oleh karena itu, ketika segala bangsa berpencar dalam kejadian Menara Babel, di mana bahasa mereka menjadi kacau, dan mereka terserak-serak, masing-masing suku bangsa membawa dengan mereka pengetahuan primordial, pengetahuan mereka sebelumnya tentang minggu sama dengan 7 hari. Dan itu kebanyakan di berbagai suku bangsa tidak berubah. Dan mayoritas suku bangsa hari ini tetap menggunakan 1 minggu sama dengan 7 hari. Kembali ke dalam Keluaran pasal yang ke-35 di sini, kita melihat Tuhan menegaskan bahwa orang Israel harus memelihara hari Sabat, hari yang ke-7, hari peristirahatan. Tuhan ingin manusia beristirahat ya pada hari yang ke-7 karena Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan tahu tubuh manusia butuh semacam istirahat. Tetapi sebenarnya lebih daripada itu, tubuh manusia memerlukan istirahat jasmani sekaligus suatu waktu yang khusus untuk mengejar hal-hal rohani. Di mana 6 hari sebelumnya manusia bisa saja mengejar hal-hal jasmani, tapi ada 1 hari khusus di mana mereka berhenti dari pekerjaan jasmani mereka dan mereka berfokus kepada hal-hal rohani. Ya. Itulah Sabat bagi orang Israel. Nah, kita perlu untuk meneliti sedikit di sini. Ayat 2 dikatakan, hari ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu. Seringkali di dalam Alkitab, mereka disuruh untuk menguduskan hari Sabat. Apa artinya menguduskan hari Sabat? Banyak orang memiliki konsep yang salah dengan kata menguduskan atau kata kudus. Seolah-olah kalau menguduskan hari Sabat, artinya hari Sabat itu harus dipercikin-percikin apa, harus entah dibagaimanakan, bukan. Kata menguduskan, kita sudah pernah beberapa kali bahas, memiliki pengertian untuk memisahkan sesuatu untuk tujuan tertentu. Memisahkan sesuatu untuk tujuan tertentu. Ya, kudus bagi Tuhan artinya terpisah bagi Tuhan. Ya, tentu terpisah bagi Tuhan artinya terpisah dari dosa juga. Dan hari Sabat harus menjadi perhentian kudus. Jadi perhentian yang terpisah. Perhentian yang khas, yang unik. Yang telah dikhususkan, dispesialisasikan. Untuk apa? Untuk Tuhan, katanya, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Jadi ini adalah suatu hari yang rohani. Hari di mana orang Israel dipaksa, karena ini adalah zaman simbolik, mereka dipaksa untuk merenungkan hal-hal rohani. Nah, di zaman Perjanjian Baru, apakah hari Sabat ini masih berlaku? Jawabannya adalah tidak. Hari Sabat tidak lagi mengikat bagi kita. Dan saya heran banyak orang yang tidak bisa melihat hal ini. Mereka ngotot dengan ayat-ayat Perjanjian Lama, mereka ngotot dengan Keluaran pasal 35 seperti yang kita baca di sini. Mereka ngotot dengan Keluaran pasal 20. Mereka tidak sadar bahwa Alkitab adalah suatu kitab yang berkesinambungan. Kita tidak boleh hanya melihat satu bagian saja, kita harus melihat seluruh bagian. Kemudian mereka juga tidak mengerti akan suatu sistem yang disebut wahyu progresif atau penyingkapan yang progresif. Artinya penyingkapan yang belakangan memiliki kekuatan di atas penyingkapan yang terdahulu. Oleh karena itu, kita harus mengerti Perjanjian Lama dari sudut pandang Perjanjian Baru. Perjanjian Baru seringkali menyingkapkan bagi kita hal-hal yang tersembunyi dalam Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Baru adalah pedoman kita untuk mengerti Perjanjian Lama. Nah, di dalam Perjanjian Baru dikatakan bahwa Sabat hanyalah suatu bayangan. Dan ketika Tuhan Yesus datang, maka Sabat sudah tidak diberlakukan lagi. Contoh ayat yang paling telak untuk mengatakan ini ada dalam Yohanes pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-18. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat. Ya, jadi ada kata meniadakan hari Sabat di situ. Jadi jelas sekali kalau kita ingin mengikuti prinsip-prinsip penafsiran yang benar, bahwa hari Sabat sudah tidak berlaku lagi bagi kita yang hidup di zaman Perjanjian Baru. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam Keluaran pasal yang ke-35, mereka yang ngotot ingin mempertahankan hari Sabat, contohnya gereja Advent, kemudian
kelompok-kelompok lain lagi yang tetap ingin kebaktian hari Sabat, dan mereka sering mengajak kita untuk membuka Keluaran pasal 35 ayat yang kedua. Katanya 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ketujuh harus ada perhentian kudus bagimu. Mereka suka sekali mengutip perikop-perikop dalam perjanjian lama, tetapi mereka tidak juga mentaatinya secara full. Mereka sering berargumen, kami mentaati perjanjian lama, katanya. Kami mentaati perintah Tuhan untuk menuruti Sabat. Kenapa kalian tidak mau mentaatinya? Mereka suka untuk berkata seperti itu. Tetapi kalau kita perhatikan, mereka toh tidak melakukan segenap hukum Taurat juga. Kalau mereka ingin mentaati misalnya perikop dalam Keluaran 35 dengan pas, maka kalau ada yang melanggar di antara mereka, harus dihukum mati. Ya, misalnya Gereja Advent katakan, mereka bilang mereka mau mentaati bagian firman Tuhan ini. Tapi kalau mereka benar-benar mau mentaatinya, maka mereka harus menghukum mati setiap orang yang tidak taat kepada hukum Sabat itu. Tapi kenyataannya hari ini tentu mereka tidak menghukum mati orang. Itu artinya mereka harus menyadari dan mereka harus mengakui bahwa tidak semua dari bagian firman Tuhan berlaku bagi kita hari ini. Dan ada bagian-bagian yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dalam perjanjian baru. Kalau kita perhatikan ayat yang ketiga dari Keluaran pasal 35, itu juga menjelaskan bagi kita bahwa hukum Sabat ini hanya berlaku bagi Israel, dan Tuhan sengaja menaruh hukum ini hanya bagi Israel dengan kondisi Israel dalam rancangannya. Karena dikatakan ayat 3, jangan kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Jadi ketika Tuhan memberikan aturan ini, Tuhan sudah tahu bahwa aturan ini bukanlah aturan yang universal, aturan yang akan berlaku sepanjang masa, tapi ini adalah aturan yang lokal, yang hanya untuk Israel di tanah Palestina, untuk waktu yang tertentu saja, yaitu dalam masa perjanjian lama. Tidak mungkin misalnya orang Eskimo yang tinggal di Kutub Utara menerapkan ayat ini, di mana hari Sabat mereka tidak memasang api, maka mereka bisa mati. Oleh karena itu, Tuhan juga tidak memaksudkan perintah Sabat ini sebagai suatu perintah yang universal, melainkan hanya untuk Israel pada zaman tertentu saja. Nah, kalau kita sadar akan hal ini, baru kita bisa sadar bahwa ternyata Sabat memang hanyalah simbol. Simbol dari apa, saudara? Simbol, sekali lagi, sudah pernah kita bahas, tapi kita ulang. Simbol bahwa kita harus mengutamakan Tuhan. Simbol bahwa kita harus menyisihkan sebagian waktu kita untuk Tuhan. Ini diajarkan dalam perjanjian lama dalam bentuk hari Sabat. Tuhan tidak ingin manusia hanya berkutat pada pekerjaan jasmaninya saja, untuk mencari uang saja, untuk mencari nafkah saja. Tuhan ingin tahu bahwa kamu rela untuk memberikan salah satu komoditas yang paling berharga dalam hidupmu, yaitu waktumu bagi Tuhan. Anda tahu bahwa waktu adalah komoditas yang sangat berharga sekali. Uang dapat kita cari lagi. Uang yang hilang ya bisa kembali lagi. Tetapi waktu yang hilang tidak bisa kembali lagi, saudara. Oleh karena itu, waktu adalah bisa dibilang komoditas yang paling berharga. Nah, komoditas yang paling berharga ini kita berani untuk memberikannya bagi Tuhan. Kita berani untuk memprioritaskan Tuhan. Sehingga walaupun masalah yang sangat penting, misalnya masalah penghidupan kita, masalah pekerjaan kita, itu pun berani kita sisihkan demi Tuhan. Nah, kita yang hidup di zaman hakikat, kita memang tidak terikat lagi pada hari Sabat, tapi kita jangan kalah dengan mereka yang hidup pada masa hukum Taurat. Kalau mereka diajarkan secara paksa, secara simbolik, untuk mementingkan Tuhan, mengapa kita kurang dari mereka? Bukankah seharusnya kita yang sudah memiliki pengertian rohani lebih dari mereka, justru lebih lagi mengutamakan Tuhan? Dan hari ini, di satu sisi ada kesalahan di mana orang ingin kebaktian di hari Sabtu, itu adalah kesalahan di satu ekstrim. Kesalahan di ekstrim yang lain adalah orang bahkan tidak pergi kebaktian sama sekali. Jadi mereka tidak menyisihkan waktu bagi Tuhan. Nah, ini salah juga, saudara. Ada orang Kristen yang hari Minggu sekalipun demi pekerjaan dia akhirnya tidak mau pergi ke gereja. Mungkin dia bilang, oh saya mau pergi ke gereja, tapi saya harus membuka toko. Mungkin saya harus bekerja dan lain sebagainya. Ya, kalau ini terjadi sesekali, insidental, karena hal-hal yang tidak dapat dihindari, ya itu bisa dimengerti. Tetapi kalau ini menjadi sesuatu yang rutin, sesuatu yang menjadi pola hidup, bahwa hampir setiap minggu misalnya dia tidak pergi ke gereja, maka dia harus mengevaluasi diri. Apa yang harus saya utamakan di sini? Adakah saya menyisihkan waktu bagi Tuhan? Kadang-kadang orang Kristen juga trennya hari ini adalah di mana hari Minggu
menjadi hari di mana mereka melakukan banyak kegiatan yang lain. Dan Tuhan dan gereja menjadi sesuatu yang insidentil pada hari itu. Sehingga banyak gereja yang menawarkan kebaktian jam 5 pagi, bahkan jam 6 pagi. Kenapa? Ya, karena katanya dalam pemikiran supaya kalau sudah selesai, cepat bisa melakukan hal yang lain. Jadi mereka ingin ke gereja sebentar, setengah jam, 1 jam, habis itu hari Minggu sisanya mereka melakukan segala jenis aktivitas yang lain dan lupa sama sekali dengan Tuhan. Sebenarnya bukan itu juga maksudnya, saudara. Tuhan ingin agar kita sungguh-sungguh menyisihkan waktu bagi Dia, bukan hanya hari Minggu, tetapi pada segala hari kita ada renungan, kita ada berdoa secara pribadi dengan Dia, dan terutama pada hari Minggu, di mana kita berjemaat, kita juga menyisihkan waktu yang cukup untuk menenangkan diri, mendekat kepada Tuhan, merenungkan firman-Nya, dan lain-lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan sekarang dalam Keluaran pasal yang ke-35. Kita akan baca ayat yang keempat hingga ayat yang ke-19. Keluaran pasal 35 ayat 4 sampai ayat yang ke-19 saya bacakan. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan, yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tabut dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir penudung, meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampunya dan minyak untuk penerangan, mesbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu untuk pintu kemah suci, mesbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya, alasnya dan tirai pintu gerbang pelataran itu, patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi Imam Harun dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Sudah yang kasih Tuhan, ingat bahwa pasal 35 di sini kita memulai mengimplementasikan, atau orang Israel mulai mengimplementasikan apa yang telah Tuhan perintahkan kepada mereka di pasal-pasal sebelumnya. Jadi pasal sebelumnya dijabarkan tentang Sabat, dan kini mereka ingin mengimplementasikan Sabat itu. Di pasal-pasal sebelumnya Tuhan memberikan instruksi tentang cara untuk membangun kemah suci dan perabot-perabotnya, dan kini mereka ingin melakukannya. Dan untuk melakukan itu tentu saja pertama-tama diperlukan bahan, diperlukan dana untuk itu. Dan untuk memulainya Musa berkata, dan Musa di sini mengatasnamakan Tuhan. Dia bilang, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, dan memang benar. Tuhanlah yang memintanya dari mereka, katanya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga. Saudara, di dalam perjanjian lama ada beberapa jenis persembahan yang harus dibawa oleh orang Israel atau yang dicatatkan. Yang pertama adalah persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan adalah kewajiban bagi orang Israel. Jadi itu adalah sesuatu yang Tuhan katakan harus mereka berikan. Di dalam Maleakhi pasal yang keempat, persembahan persepuluhan ditujukan, coba kita buka dalam Maleakhi pasal yang keempat, mengapa Tuhan ingin atau menghendaki orang Israel semuanya memberikan persepuluhan. Pasal yang ketiga, dikatakan ayat yang ke-10, Maleakhi 3, kitab terakhir dalam perjanjian lama, ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku.
dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi jelas sekali di sini bahwa tujuan dari persembahan persepuluhan adalah untuk membiayai atau menyokong hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di bait suci pada waktu itu. Jadi orang Israel memberikan persepuluhan, dan persepuluhan itu diberikan kepada Bani Lewi. Ingat bahwa Bani Lewi adalah bani atau suku yang telah ditetapkan oleh Tuhan secara khusus untuk melayaninya. Peraturan tentang persepuluhan ini jelas di dalam Bilangan pasal yang ke-18. Kalau kita buka Bilangan pasal 18, mulai ayat yang ke-21, saya bacakan Bilangan 18 ayat 21, mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi, orang Israel memberikan persepuluhan kepada Bani Lewi. Kita lompat sedikit, ayatnya yang ke-24. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka, mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Tetapi kalau kita baca seterusnya, Bani Lewi sendiri masih harus memberikan persepuluhan lagi kepada para imam. Jadi kita tahu bahwa imam adalah bagian dari suku Lewi yang berasal dari keturunan Harun. Kalau kita baca ayat 26, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Jadi Bani Lewi dapat persepuluhan dari orang Israel, dan yang mereka dapat itu mereka persembahkan sepersepuluhnya lagi. Kepada siapa? Coba kita baca dalam ayat yang ke-28. Secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel, dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Jadi kita lihat di sini persembahan persepuluhannya Bani Lewi diberikan kepada Harun. Intinya bahwa persembahan persepuluhan adalah bagian dari persembahan khusus, ya. Tapi persembahan khusus ada jenis-jenis persembahan khusus yang lain. Jadi dalam Perjanjian Lama ada dua jenis persembahan. Yang pertama adalah persembahan persepuluhan yang tadi kita baca. Orang Israel memberikan pada Bani Lewi memberikannya kepada para imam, yaitu keturunan Harun. Jadi persembahan persepuluhan gunanya adalah untuk menunjang kehidupan hamba Tuhan. Dalam Maleakhi dikatakan supaya ada makanan di rumahku. Adalah untuk kehidupan dari hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kalau dalam gereja hari ini, maka persepuluhan, 11 persepuluhan mestinya menjadi milik dari gembala sidang atau orang yang melayani di situ. Nah, tetapi ada lagi jenis persembahan yang lain, yaitu persembahan khusus. Ya. Tadi persembahan persepuluhan juga termasuk salah satu persembahan khusus, tapi ada lagi yang disebut persembahan khusus itu sendiri, yaitu di luar dari persepuluhan, untuk proyek-proyek khusus. Jadi, misalnya di dalam Keluaran pasal 35 di sini, mereka perlu untuk mendirikan kemah suci. Mereka perlu untuk membangun tempat mereka beribadah kepada Tuhan. Dan oleh karena itu mereka perlu memberikan persembahan khusus. Nah, perlu kita sadari bahwa persembahan khusus ini adalah di atas dari persepuluhan. Jadi bukan, wah gereja lagi butuh dana, jadi persepuluhan saya alihkan kepada dana pembangunan. Bukan seperti itu. Persepuluhan jalan terus, dan persembahan khusus ini adalah di atas. Apa yang bisa kamu berikan di atas dari persepuluhan itu adalah persembahan khusus. Nah, dua-duanya ini adalah hal yang menyenangkan bagi Tuhan. Mungkin Anda berkata, banyak sekali persembahan yang harus saya berikan. Benar, saudara. Sebenarnya, kita memberikan sesuai dengan kerelaan hati kita, sesuai dengan kemampuan kita. Dan percayalah Tuhan akan memberkati. Saya sebenarnya bukan tipe hamba Tuhan yang suka untuk menjanjikan berkat materi kepada jemaat. Banyak sekali hari ini gereja hamba Tuhan yang ngomongnya berkat terus, jadi ujung-ujungnya duit. Mereka ingin menarik orang dengan iming-iming
duit, harta. Ya. Grave bukan yang seperti itu. Grave menekankan nilai-nilai rohani. Tetapi saudara adalah benar bahwa orang yang sungguh-sungguh memberikan dan berani untuk memberikan hartanya kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati dia. Dalam Maleakhi kita tadi baca, Tuhan berkata, ujilah aku. Kalau kamu setia memberikan persepuluhan, maka kamu akan diberkati. Ya. Ini adalah hal yang benar. Ya, saya tidak akan malu-malu untuk mengatakannya, walaupun kita tidak boleh memberikan dengan motivasi ingin mendapat kembali, seolah-olah kita ini investasi atau main judi dengan Tuhan. Tidak, sama sekali tidak. Kita memberikan dengan motivasi kita memang mengasihi Tuhan. Kita rindu agar pelayanan Tuhan makin maju. Dan nanti kita diberkati kembalinya itu tidak segera, saudara. Tidak harus segera. Kalau orang yang main judi, dia ingin segera. Tapi tidak segera. Dan tidak harus selalu dalam bentuk uang lagi. Dalam banyak hal kita bisa diberkati oleh Tuhan. Satu hal yang menarik bagi saya adalah bahwa baik persembahan persepuluhan maupun persembahan khusus sama-sama dikatakan dikembalikan kepada Tuhan. Jadi kalau kita tadi baca dalam bilangan pasal yang ke-18 tadi, berikanlah persembahan khususmu yang kepada Tuhan, katanya, kepada Bani Lewi. Dan Bani Lewi lalu disuruh berikanlah persembahan khususmu yang kepada Tuhan, kepada para imam. Jadi sebenarnya persembahan persepuluhan itu bukan kita berikan kepada hamba Tuhan. Ya. Jadi kalau kita menarik diri dari persepuluhan, saya tidak mau kasih persepuluhan, kita bukan mencuri dari hamba Tuhan, ya, kita mencuri dari Tuhan, saudara. Kita bukan mencuri dari manusia, kita mencuri dari Tuhan sendiri, karena itu adalah milik Tuhan. Nah, Tuhanlah yang kemudian memberikannya kepada para hamba-hambanya. Tuhanlah yang memberikannya kepada orang-orang yang melayaninya. Jadi kita melihat di situ orang-orang yang Tuhan suruh, orang Israel pada waktu itu Tuhan suruh untuk memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Nah, persembahan khusus seperti di dalam Keluaran pasal 35 ini. Mereka perlu untuk membangun. Ya. Kalau hari ini sama, gereja kadang-kadang ada proyek tertentu. Apakah proyek pembangunan gedung, apakah proyek yang lain lagi. Ya. Dan semua itu adalah hal-hal yang perlu dana. Dan bagaimanakah Tuhan bisa membiayai pekerjaannya? Benar, Tuhan bisa membiayai pekerjaannya. Tapi maukah Anda menjadi saluran berkat? Maukah engkau menjadi alat yang Tuhan pakai untuk membiayai proyeknya? Dan camkanlah bahwa alat yang Tuhan pakai untuk mendatangkan berkat bagi orang lain tentunya tidak akan kekurangan berkat Tuhan itu sendiri. Coba kita kembali lagi ke dalam Keluaran pasal 35 di sini dari ayat 4 sampai 19. Satu hal yang menarik di sini, ayat yang kelima B di situ katakan setiap orang yang terdorong hatinya. Jadi persembahan ini sukarela, mereka harus muncul keinginan untuk memberi dari hati mereka sendiri. Dan ini membuktikan kepada kita bahwa Tuhan memang memberikan kepada manusia kehendak bebas. Tuhan tidak memaksa mereka, Tuhan tidak menyetel mereka, tapi Tuhan biarkan. Siapa yang terdorong hatinya? Terdorong oleh apa? Terdorong oleh kasih Tuhan kepada mereka. Terdorong akan bagaimana Tuhan telah menyertai mereka. Terdorong pada fakta bahwa kalau bukan karena Tuhan, mereka saat ini masih miskin papa di negeri Mesir, menjadi budak seterus-terusnya. Tetapi karena Tuhan, mereka memiliki kekayaan yang luar biasa, baik rohani maupun materi. Dan terdorong akan hal itu, mestinya sukarela memberikan kepada Tuhan. Saudara, hari ini kita juga diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk memilih. Dan kita bisa memilih untuk melayani Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, memberikan dari harta kita kepada Tuhan. Bukan karena kita dipaksa, tapi karena terdorong hatinya. Terdorong oleh apa? Terdorong oleh keselamatan yang begitu besar yang telah kita terima. Terdorong akan kasih Tuhan yang telah begitu menyertai kita. Adakah Anda terdorong hati Anda? Kalau kita baca dari ayat yang ke-6 dan seterusnya sampai ayat yang ke-9, di situ ada daftar dari berbagai bahan yang diperlukan, dan sebenarnya ini sudah didaftarkan juga, sudah di-list di pasal yang ke-25, jadi sedikit mengulang. Dalam Keluaran 25 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-7, di situ sudah ada segala macam jenis kain, kain ungu, kain muda. Kadang-kadang kita bertanya, dari mana mereka mendapatkan semua ini? Ya, tentu orang Israel adalah budak selama 430 tahun. Tetapi kemudian mereka keluar dari Mesir dengan kaya raya. Anda masih ingat bagaimana ketika mereka keluar dari Mesir, mereka meminta dari bangsa Mesir segala harta benda, dan orang Mesir yang sudah ketakutan, yang sudah bagaikan dikalahkan semua dewa-dewi mereka oleh Tuhan, dengan senang
memberikan apa yang bisa mereka berikan agar orang Israel bisa pergi dari tanah mereka. Tentu ini adalah hal yang fair, ya. Mungkin ada orang yang protes bahwa Tuhan tidak fair karena melucuti orang Mesir untuk memberikannya kepada orang Israel, tapi harus diingat bahwa selama 430 tahun orang Israel bekerja tanpa dibayar. Mereka bekerja sebagai budak, ya, dan kini saatnya untuk menghitung berapa istilahnya uang atau harta yang seharusnya mereka terima. Bahkan kalau kita hitung dengan bunga-bunganya, orang Mesir belum cukup untuk membayar mereka. Tetapi intinya Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati dan Israel keluar dari Mesir kaya raya, penuh dengan berbagai barang. Nah, tentu tidak ada gunanya kalau mereka mempersembahkan uang pada saat itu, karena mereka berada di padang gurun. Jadi kalau mempersembahkan uang, mereka mau beli dari mana? Ya, kayu penaga itu, segala macam permata itu nggak ada toko di situ, saudara. Oleh karena itu mereka memberikan dalam bentuk barang-barang yang mereka miliki. Dan akhirnya kita lihat di sini bukan hanya barang yang bisa diberikan kepada mereka oleh mereka. Coba kita buka sekarang ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-29 dan kita baca. Keluaran pasal 35 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-29. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba, datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu. Dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing. Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada, rempah-rempah dan minyak-minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Jadi kita lihat di sini seruan Musa bagi orang Israel untuk membawa persembahan khusus ternyata dipatuhi, dan ternyata orang Israel, katanya di ayat 21, datanglah setiap orang yang tergerak hatinya. Dan di ayat yang ke-29 dikatakan, mereka itu yakni orang Israel membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Tidak sia-sia. Ternyata mereka telah merasakan kasih karunia Tuhan yang begitu hebat dalam hidup mereka. Sekali lagi tadi kita telah bertanya, apa yang mendorong mereka? Katanya setiap orang yang terdorong hatinya. Benar, saudara. Apa yang mendorong mereka? Yang mendorong mereka adalah kasih Tuhan sendiri, rasa syukur mereka. Mereka datang berbondong-bondong. Bukan hanya mereka bisa memberikan barang, tetapi juga kita baca di situ memberikan keahlian, saudara. Ada yang mampu untuk memintal, wanita-wanita yang jago untuk membuat kain-kain, ya. Mereka diperlukan untuk menganyam, untuk menjahit layar-layar yang dibutuhkan untuk kemah suci. Jadi, apa yang Anda miliki? Sebenarnya tidak ada seorang pun yang berkata, saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Tuhan. Anda mungkin tidak punya banyak uang, tapi Anda mungkin punya keahlian. Anda mungkin bisa melakukan sesuatu. Tetapi kalau keahlian pun tidak punya, Anda bisa memberikan waktu Anda, tenaga Anda. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang kadang-kadang tidak butuh banyak keahlian, tetapi perlu dilakukan saja. Contohnya membersihkan gereja. Siapapun bisa membersihkan gereja, asal dia mau. Kemudian ada lagi pelayanan doa, saudara. Mendoakan orang dengan sungguh-sungguh tentunya. Ini adalah pelayanan yang penting sekali. Semua ini bisa dilakukan oleh setiap orang. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa beralasan, tidak ada yang bisa saya berikan. Bahkan,
Dikatakan perempuan-perempuan ahli memintal dengan tangannya sendiri di sini. Dan semua perempuan yang bergerak hatinya, karena ia berkeahlian memintal bulu kambing. Dari pekerjaan yang kecil sampai pekerjaan yang besar. Para pemimpin bisa memberikan permata krisopras dan lain sebagainya. Semuanya memiliki tempatnya. Yang penting adalah hati kita. Dan jangan kita berkecil hati kalau yang kita berikan seolah-olah tidak bermakna di hadapan dunia. Karena belum tentu demikian di hadapan Allah. Anda masih ingat ketika Yesus berserta murid-muridnya melihat, menyaksikan seorang janda memberikan uangnya yang terakhir ke dalam kotak persembahan. Dan Tuhan di situ berkata kepada murid-muridnya, memberikan suatu pengajaran yang indah bahwa janda itu telah memberikan lebih daripada semua orang lain yang kaya, orang-orang Farisi, ahli Taurat, yang mungkin memberikan banyak dari segi nominal kepada Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, janda ini memberikan lebih. Karena apa? Dia memberikan lebih secara persentase dibandingkan mereka. Oleh karena itu, jangan kita berkecil hati kalau yang kita berikan itu sedikit secara nominal. Tetapi kalau itu sudah merupakan yang terbaik, artinya kita memberikan bukan hanya dari kelebihan kita, tapi kadang-kadang bahkan dari kekurangan kita, maka kita patut untuk mengucap syukur kepada Tuhan, ada kasih karunia-Nya yang memampukan kita untuk melakukan hal seperti itu. Oke, kita lanjutkan sekarang. Saya rasa kita bisa untuk menyelesaikan sedikit ayat 30 sampai pasal 36 ayatnya yang ke-7. Pasal 35 ayat 30 kita akan lanjutkan sampai dengan pasal 36 ayat yang ke-7. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus. Dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikianlah harus bekerja Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Saudara, banyak sekali pelajaran rohani yang kita dapatkan dari perikop yang singkat ini. Pertama, kita lihat Tuhan memberikan kepada orang-orang tertentu keahlian untuk melakukan pekerjaan baginya. Di sini bagi orang Israel adalah Bezaleel bin Uri dari suku Yehuda dan juga Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dikatakan Tuhan telah memenuhi mereka dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Saudara, ketika Tuhan ingin melakukan suatu pekerjaan, Tuhan biasanya memperlengkapi orang-orang yang dia ingin pakai untuk pekerjaan itu. Baik itu dari segi dana, Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang memiliki dana untuk itu. Dari segi keahlian, Tuhan membangkitkan orang-orang yang memiliki keahlian untuk itu. Tetapi dari sisi tanggung jawab manusianya, kita yang telah diberikan keahlian tertentu oleh Tuhan. Apakah keahlian musik? Apakah keahlian untuk mengajar? Apakah keahlian untuk
bersosialisasi, apakah keahlian segala macam yang lain, keahlian teknis, keahlian komputer, keahlian hukum, keahlian bidang medis, keahlian banyak lagi yang lain, maka adalah kewajiban kita untuk mempergunakannya bagi pekerjaan Tuhan. Bukan percuma Tuhan telah memberikan semua itu bagi kita. Ingat kata-kata Mordekai kepada Esther, mungkin untuk saat seperti inilah engkau diangkat menjadi ratu. Ya, ketika bangsa Israel terancam punah oleh ulahnya Haman, Mordekai mengingatkan Esther untuk bertindak, mempergunakan apa yang dia miliki, yaitu jabatannya sebagai ratu untuk umat Tuhan. Dan dia berkata, mungkin untuk saat seperti inilah engkau telah diangkat menjadi ratu. Saudara, Anda punya keahlian, Anda dalam jalan hidup Anda, lika-liku Anda punya pengalaman. Anda punya sesuatu yang jarang dimiliki orang lain. Anda mungkin mengucap syukur, Tuhan, kenapa saya bisa memiliki ini? Saya sendiri merasa mengucap syukur. Saya bisa sempat tinggal di Amerika sehingga memiliki bahasa Inggris yang cukup baik. Dan saya merasa ini sebagai tanggung jawab. Ya. Tuhan, mengapa engkau memberikan ini kepada saya? Artinya ada sesuatu yang Tuhan ingin saya lakukan dengan keahlian saya itu. Kepada Bezaleel dan Aholiab, Tuhan berikan kemampuan. Tuhan ingin mereka memakainya kembali untuk pekerjaan Tuhan. Apakah ya keahlian yang telah Tuhan berikan kepada Anda? Apakah Anda mendengar panggilan Tuhan agar Anda melakukan sesuatu dengan itu? Ingat, mungkin untuk saat seperti inilah Tuhan telah memberikan kepada Anda keahlian-keahlian itu. Ayo lakukan. Saudara, selain itu kita lihat di ayat yang ke-34, ya, Tuhan menanam dalam hati Bezaleel maupun Aholiab kepandaian untuk mengajar juga. Salah satu hal yang penting di dalam pelayanan adalah jangan kita merasa ingin memonopoli segala sesuatu. Kalau Anda punya keahlian, banyak orang yang memiliki sifat egois, dia tidak mau mengajar kepada orang lain. Ada orang yang punya kemampuan, dia pikir, saya mendingan saya sendiri yang bisa, supaya orang bergantung pada saya. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin kita mengajar, apalagi dalam hal rohani. Orang yang pandai firman Tuhan, mengajar kepada orang lain. Supaya semua bisa ikut ambil bagian. Dan kalau semua orang melakukan sesuai dengan yang Tuhan inginkan, maka hasilnya luar biasa. Ketika umat Tuhan tergerak hatinya, ketika mereka menyadari akan kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka, maka kita lihat seperti orang Israel. Sampai-sampai mereka harus diberhentikan untuk memberi persembahan. Saya belum pernah merasakan situasi dalam gereja di mana orang harus dihentikan memberikan persembahan, saudara. Ya. Nah, tapi itulah yang terjadi pada orang Israel. Mereka melebihi apa yang diinginkan. Mereka terus membawa sampai sudah cukup pun masih orang berdatangan terus ingin ambil bagian. Saatnya bagi kita sebagai orang Kristen untuk merubah falsafah kita. Ketika ada persembahan, ada kesempatan untuk menyumbang sesuatu, janganlah kita berpikir, masa sumbangan lagi, ya. Masa persembahan lagi. Tapi baiklah kita berpikir, jangan sampai saya ketinggalan kesempatan untuk mengambil bagian. Karena apa? Ya, itu semua Tuhan hitung, itu semua Tuhan tahu isi hati kita. Itu semua Tuhan yang catat di sorga. Dan semestinya kita seolah-olah berkata, jangan sampai kesempatan saya memberi kepada Tuhan hilang. Jangan sampai saya tidak sempat untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan sudah bilang sudah cukup, tidak perlu lagi. Jangan sampai Musa berkata cukup, jangan bawa lagi. Ya, sudah berlebihan, maka saya tidak punya kesempatan, saya tidak ikut ambil bagian dalam melayani Tuhan. Nah, kita harus punya filosofi seperti itu. Ya, bukan kita lari dari melayani Tuhan, sebaliknya kita justru sangat rindu untuk melayani Tuhan. Saudara, banyak sekali yang bisa kita pelajari dari orang Israel dan kita sudah belajar akan hal itu. Di sesi berikutnya, kita akan lanjut lagi dengan berbagai hal di penghujung kitab Keluaran ini. Saya rasa sebentar lagi kita akan menyelesaikannya. Dan tidak masalah, kita akan menyelesaikannya dengan baik. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Saya Dr. Steven Anselm Liao undur diri dulu. Dan selamat malam, Maranatha.